Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia memiliki fungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utamanya memiliki 3 bagian, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Lalu komponen sistem peredaran darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah merupakan suatu suspensi sel dan fragmen sitoplasma di dalam cairan yang disebut plasma. Fungsi utama dari darah adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh. Darah dibagi ke dalam komponennya, dengan bagian terberat berada di bagian paling bawah, yaitu sel darah merah, yang kedua sel darah putih dan platelet, dan yang di bagian paling atas yaitu plasma. Lalu darah kita itu memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah yang membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Ada sel darah putih untuk melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Ada platelet, yaitu berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Lalu plasma itu cairan kuning pucat, tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Sel darah merah. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bisa juga disebut dengan bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau bisa juga disebut dengan Hb dalam sel merah. Fungsi utama eritrosit adalah transportasi dan pertukaran gas, oksigen, karbon dioksida antara paru-paru dan jaringan. Selain itu, fungsi sel darah merah adalah yang pertama, di kapiler varnu, hemoglobin mengikat oksigen yang dihirup, membentuk oksihemoglobin. Yang kedua, eritrosit kaya oksigen kemudian berjalan melalui arteri sampai mencapai kapiler jaringan. Yang ketiga, dalam jaringan, oksigen bersih dari hemoglobin dan berdifusi ke dalam jaringan. Yang terakhir, yaitu secara bersamaan, karbon dioksida dari jaringan mengikat hemoglobin membentuk deoksihemoglobin. Selanjutnya yaitu sel darah putih. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Lalu platelet. Trombosit atau platelet merupakan kepingan darah yang diproduksi oleh sumsum tulang. Trombosit berperan dalam proses pembekuan darah. Ketika terjadi pendarahan, kepingan darah ini bekerja dengan cara saling menempel untuk membentuk gumpalan sehingga pendarahan akan berhenti. Fungsi trombosit yang paling utama adalah membentuk sumbat yang merupakan respons hemostatik normal terjadinya cedera vaskular yang dapat terjadi kebocoran spontan darah melalui pembuluh halus. Fungsi trombosit ada 3, yaitu perlekatan atau adhesi, penggumpalan atau agregasi, dan reaksi pelepasan. Plasma. Plasma darah tersusun atas 91,5% air H2O dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan zat-zat lain. Fungsi bagi tubuh adalah 1. Mengangkut limbah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, membantu melawan infeksi, menjaga keseimbangan asam dan basa.
Lalu jantung berfungsi sebagai pemompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi atau ruang atas dan 2 bilik atau ruang bawah. Dan yang di samping ini adalah contoh serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Lalu bagaimana darah mengalir melalui jantung? Yang pertama yaitu serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Lalu yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Terus yang ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Dilihat dari contoh, yang pertama dari tubuh bagian atas, lalu ke paru-paru kiri, selanjutnya ke seluruh tubuh, dan yang terakhir dari paru-paru kiri. Yang terakhir yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau bisa disebut juga dengan arteri, pembuluh balik atau bisa disebut juga dengan vena, dan pembuluh kapiler. Arteri mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kapiler adalah tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Selanjutnya yaitu gambar anatomi pembuluh darah. Yang warnanya merah ini adalah arteri dan yang warnanya biru ini adalah vena. Arteri terbesar bernama aorta yang bercabang menjadi arteri. Terus arteri ini juga bercabang lagi menjadi arteriol, lalu menjadi kapiler arteri. Nah, untuk vena terbesar disebut juga vena cava, bercabang menjadi vena, terus vena ini juga bercabang menjadi venula, lalu menjadi kapiler vena. Gambar selanjutnya ini proses peredaran darah dalam tubuh kita yang akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi darah kaya CO2 dari seluruh tubuh dibawa ke jantung lewat vena, masuk ke serambi kanan melalui vena, kaya posterior dan inferior. Terus, darah dilanjutkan ke bilik kanan dan dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru ini terjadi difusi gas CO2 dan O2 dalam darah. Darah yang kaya O2 lalu dibawa lagi ke jantung lewat vena pulmonalis. Setelah itu, masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Balik lagi ke proses pertama lagi dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah gambar anatomi jantung manusia. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jantung mempunyai 4 ruangan pada jantung manusia. Ada serambi atau atrium kanan dan kiri, bilik atau ventrikel kanan dan kiri. Otot pada bilik lebih tebal daripada otot pada serambi. Antara serambi dan bilik kanan ada katup tricuspidalis, sedangkan di antara serambi dan bilik kiri ada katup bicuspidalis. Manusia bisa mengalami gangguan pada sistem sirkulasi ini, teman-teman. Nah, contohnya pada gambar tabel tersebut. Yang pertama, ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi. Yang kedua, ada jantung koroner, yaitu tersumbatnya aliran daerah menuju jantung. Kemudian ada anemia, yaitu jumlah sel darah merah di bawah normal. Yang terakhir, leukemia atau kanker darah, yaitu jumlah sel darah putih jauh melebihi normalnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang struktur sistem peredaran darah pada manusia. Saya, perwakilan dari kelompok, mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua sudah menyimak video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.